Selamat datang lagi di video pembahasan soal matematika kelas 7 kurikulum merdeka. Sekarang kita tetap di bab 1 bilangan bulat, subbab 1 juga bilangan positif dan negatif, tapi ini video bagian kedua ya. Dan untuk buku yang kita bahas itu seperti yang ada di sini. Nih ya, silakan dilihat bukunya tuh yang ini. Bukunya yang ini, dan sekarang kita akan mulai pembahasan dari soal nomor 1. Oke, di soal nomor 1 ini kita dapat soal seperti ini. Gambarlah garis bilangan. Garis bilangan, tandai titik-titik, ada dua perintah. Tandai titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan berikut. Oke, di sini himbauan yang pertama, Bu Fitri akan menghimbau anak-anak semua untuk Bu Fitri kasih tips di sini ya. Tips yang pertama, gunakan penggaris ya. Jadi di sini Bu Fitri nggak menggunakan penggaris karena Bu Fitri pakai papan tulis virtual gitu ya. Tapi nanti untuk kalian dalam menyelesaikannya gunakan penggaris karena ini perintahnya khusus untuk membuat garis bilangan. Di sini anggap aja Bu Fitri udah bikin garis bilangan yang bagus gitu ya. Nah, garis bilangan ciri-cirinya selain garisnya juga harus ada tanda panah ke kiri dan panah ke kanan. Kenapa harus ada tanda panah ke kiri dan ke kanan? Karena panah ke kiri dan ke kanan ini mengisyaratkan bahwa garis ini sebenarnya berlanjut, nggak berhenti di poin-poin yang kita tulis saja, tapi berlanjut, ke kirinya berlanjut, ke kanannya juga berlanjut. Dan seperti biasa, kita ambil aja di tengahnya, titik tengahnya itu 0 gitu ya. Dan untuk menggambar garis bilangan, kalau kemarin di Bu Fitri beberapa kali mengerjakan itu kan Bu Fitri langsung tunjukkan angka-angkanya. Tapi untuk kalian jangan ya. Jadi harus gunakan penggaris dan kalian tandai dulu 1, 2, pokoknya tandai dulu ininya sesuai dengan sentiannya itu ya. Kalian tandai dulu. Oke, kalau kalian pakai penggaris, nanti jarak antara masing-masing tanda ini itu akan sama ya. Jadi jaraknya ini ke ini itu semuanya sama gitu. Kalau di sini Bu Fitri kurang sempurna, jangan ditiru. Oke, di sini setelah kita kasih tanda seperti ini, yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita kasih nomor. Kalau yang ke kanan bilangan bulat positif ya. Oke, ini kita sudah menyelesaikan perintah yang pertama, yaitu membuat garis bilangan. Sekarang kita akan menyelesaikan perintah di yang kedua, yaitu tandai titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama, titik yang pertama itu adalah untuk bilangan plus 4. Oke, kalau plus berarti harus ada di sebelah kanannya 0. 4-nya ada di mana? Di sini. Kita tandai seperti ini, boleh. Kalian mau pakai tanda bagaimanapun boleh ya. Yang pertama sudah, sekarang yang kedua 0,5. Oke, 0,5 itu ada di antara 0 dan 1 ya, jadi sekitar ada di sini ini. Nanti kalian tandai di sini, terus kalian tulis 0,5 gitu, boleh. Terus selanjutnya negatif 2. Negatif 2 ada di sebelah kirinya 0 dan di sini kalau di garis bilangan kita. Ya. Selanjutnya negatif 5. Negatif 5 ada di sini. Dan negatif 3,5. Negatif 3,5 itu berarti setelahnya negatif 3 tapi sebelumnya negatif 4 ya. Jadi ada di sekitar sini. Seperti biasa kita tulis. Selanjutnya negatif 3/2. Oke, untuk 3/2 ini bagaimana? Untuk 3/2 kita selesaikan dulu seperti zaman kita SD. Negatif 3/2 kita ubah menjadi desimal. Caranya gimana? Caranya negatif 3/2 akan kita ubah, kita kalikan dengan sesuatu yang nanti hasilnya ini bisa jadi per 10. Kalau per 10 nggak bisa, nanti kita coba per 100 dan seterusnya. Tapi di sini kita coba dulu ke per 10. Kira-kira 2 dikalikan berapa? 2 dikalikan berapa bisa sama dengan 10? 2 untuk dikalikan dengan suatu bilangan sama dengan 10 itu adalah 2 dikalikan dengan 5. Bagaimana Bu Fitri tahu? Caranya gampang sekali. Tinggal kita ambil 10 dibagi 2. Ternyata hasilnya adalah 5. Sehingga Bu Fitri masukkan ke sebelah sini. Kalau yang bawah ini 5, maka yang atas juga harus 5. Sehingga sekarang tinggal kita kalikan.
3 dikalikan 5, 15. Sehingga hasilnya adalah 15/10. Positif atau negatif? Karena tanda di depan ini negatif, berarti di belakang juga hasilnya juga harus negatif. Ternyata negatif 15/10. Negatif 15/10 kalau kita ubah menjadi desimal, kita tulis dulu pembilangnya dengan tandanya negatif 15, lalu kita kasih tanda koma. Tanda komanya itu sebanyak bilangan 0 di penyebutnya. Bilangan 0 di penyebutnya karena ini adalah angka 10, itu ada 1, 0. 1 buah 0. Jadi angka di belakang koma juga harus ada 1 buah juga. Tek, selesai. Ada 1 angka di belakang koma. Sehingga ternyata hasilnya adalah negatif 1,5. Negatif 1,5 itu di mana? Berarti di antara negatif 1 dan negatif 2. Berarti sekitar di sini. Negatif 1,5. Selesai sudah untuk perintah yang kedua. Dan kita sudah menyelesaikan juga soal nomor 1. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini kalau kita lihat nyatakan bilangan-bilangan yang bersesuaian dengan titik A, B, C, D, dan E. Oke, gampang sekali. Jadi titiknya sudah ada ya pada titik A, B, C, D, dan E. Dan di sini kita diminta untuk menyatakan bilangan-bilangan itu tuh bilangan berapa sih? Oke, kita mulai dari yang A ya. Yang A ini jelas ya, dia sudah ada bilangannya, ini titiknya, dan ini bilangannya. Jadi udah jelas itu negatif 3. Kita tulis A itu adalah negatif 3. Bagaimana dengan B? B itu ada di antara negatif 1 dan negatif 2. Dan dia ada, apakah ada di tengah-tengah? Ternyata tidak ya. Kalau kita lihat di sini, ini dibagi menjadi berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 bagian. Jadi antara negatif 1 ke negatif 2 ini dibagi menjadi 5 bagian. Dan ada 4 titik ya di sini. Jadi kalau dibilang tengahnya yang mana, maka itu tengahnya malah nggak kedetek. Jadi kita ambil di sini ini negatif. Coba Bu Fitri zoom aja ya. Oke. Nih, Bu Fitri hapus dulu. Ini itu adalah negatif 1,2. Bentar, terlalu tebel ya pulpennya. Coba ini negatif 1,2. Oke, bagaimana Bu Fitri tahu itu negatif 1,2? Caranya itu seperti ini. Negatif 1 ke negatif 2 tadi kan dibagi menjadi 5 bagian. 5 bagian itu kita ubah ke desimal gitu ya. Jadi 1 itu dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 lalu Bu Fitri ubah ke desimal seperti biasa. Kita kalikan sesuatu sehingga nanti hasilnya adalah 10 gitu ya. 5 dikalikan berapa sama dengan 10? Coba kita cari dulu. Kita bagi 10 bagi 5. Ternyata hasilnya adalah 2. Sehingga di sini adalah angka 2. Kalau di bawah 2, atasnya juga harus 2. Sehingga setelah kita kalikan, kita mendapat 1 kali 2. Itu 2, 5 kali 2 itu 10. Nah, setelah itu ternyata saat kita ubah ini ke desimal, ini adalah 0,2. 0,2, jadi sekarang tinggal Bu Fitri tambah. Negatif 1 ditambah dengan negatif 0,2. Sehingga hasilnya adalah negatif 1,2. Berarti selanjutnya ini berapa? Negatif 1,4 ditambahin 0,2 lagi. Atau ditambahin negatif ya, ditambahin negatif 0,2. Terus selanjutnya ini negatif 1,6, ini negatif 1,8, yang ini negatif 2. Sehingga titik yang tempatnya B itu adalah negatif 1,6. Oke, seperti itu jawabannya. Kita tulis di sini. Oke, kita lanjut lagi ke yang C. Begitu juga yang C ya. Untuk yang C ini Bu Fitri juga akan zoom. Karena di sini 0, berarti di sini adalah negatif 0,2, di sini negatif 0,4. Sehingga hasilnya C itu adalah negatif 0,4. Lalu yang D. Yang D ini tepat ya, ada di 1, tepat, gampang. Plus 1. Yang E, kita lihat dulu. Yang E ini sama ya, karena satu bagiannya itu ditambahin 0,2, ini mulainya dari 3, berarti di sini adalah 3,2, pas. Plus 3,2, oke. Oke, seperti itu untuk soal nomor 2. Ini jawabannya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini kita diminta untuk membandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Oke, kita ingat dulu tanda pertidaksamaan ada apa aja. Tanda pertidaksamaan. Oke,
Oke, tanda pertidaksamaan itu ada ini lebih besar ya. Ada juga lebih kecil. Dalam hal ini kita nggak usah menggunakan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kita gunakan dua ini saja. Oke. Ini yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya. Untuk yang soal nomor 1, ini ada 3 sama 4. Oke, tanda pertidaksamaannya kira-kira apa? Ya, yang lebih besar itu yang menghadapi mulutnya, gitu ya. 4 itu lebih besar. Berarti seperti ini. Nomor 2, itu ada negatif 4 dan negatif 6. Oke, kalau negatif 4 dan negatif 6, ini dua-duanya bilangan negatif. Tapi saat kita lihat di garis bilangan gitu ya, misalnya ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Oke. Ini garis bilangannya. Negatif 4 itu ternyata ada di sini. Negatif 6 ada di sini. Yang lebih kanan itu lebih besar. Ya. Jadi yang lebih kanan itu lebih besar. Ke arah sini ya panahnya ya. Oke, karena negatif 4 itu ada di sebelah kanan, itu maka di dalam hal ini yang lebih besar itu malah negatif 4. Oke. Dalam kata lain, kalau kita ketemu bilangan yang sama-sama negatif gitu ya, ini sama-sama negatif, maka yang harus kita lihat itu adalah nominal yang lebih kecil gitu ya. 4 banding 6. Siapa yang lebih kecil? 4. Karena negatif, malah kebalikannya. Yang lebih kecil itu yang sebenarnya nilainya lebih besar. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. 0,1, positif 0,1 dan negatif 0,2. Nah, kalau ini yang satunya positif, yang satunya negatif. Kalau ini mutlak, yang positif pasti lebih besar dari yang negatif. Nomor 4. Negatif 2/3 dan negatif 1/3. Oke, sama-sama negatif ya. Kalau sama-sama negatif, maka yang harus kita cari adalah yang nominalnya lebih kecil. Oke, karena penyebutnya sama, yang kita bandingkan pembilangnya saja. 1 sama 2. Nominalnya yang lebih kecil siapa? 1. Berarti justru 1 inilah yang sejatinya dia nilainya lebih besar. Nomor 5. Positif 1, negatif 3, dan 0. Waduh, ini ada 3 bilangan ya di sini ya. Caranya untuk menghadapi 3 bilangan ini gimana? Oke, Bu Fitri akan tunjukkan untuk nomor 5 agak ke bawah sini ya. Pertama kita akan bandingkan dulu positif 1 dan negatif 3. Positif 1 dan negatif 3 tentu saja yang positif yang lebih besar. Terus selanjutnya kita bandingkan positif 1 sama 0. Positif 1 sama 0, siapa yang lebih besar? Karena sama-sama positif ya. Kita cari yang nominalnya lebih besar, ternyata positif 1. Lalu yang belum kita bandingkan negatif 3 dan 0. Negatif 3 sama 0 tentu yang positif yang lebih besar. Karena negatif 3 itu negatif gitu ya. Jadi dia kalah. Oke. Karena sudah terlihat seperti ini ya, maka kita bisa tuliskan itu, mereka kita susun bersama-sama gitu. Yang ada di tengah itu adalah si 0-nya. Yang ada di kiri yang paling kecil itu negatif 3. Yang paling besar itu adalah positif 1. Baru kita buat simbolnya seperti ini. Seperti itu. Lalu nomor 6, negatif 2 plus 5 dan negatif 5. Oke, kita battlekan dulu negatif 2 dan plus 5. Ternyata siapa yang menang? Pastinya plus 5. Lalu kita battlekan negatif 2 dan negatif 5. Oke, negatif 2 dan negatif 5 sama-sama negatif, berarti cari yang nominalnya lebih kecil, yaitu 2. Negatif 2 yang menang. Selanjutnya kita battlekan plus 5 dan negatif 5. Plus 5 dan negatif 5, tentu saja yang menang adalah plus 5. Ternyata yang paling kecil itu adalah si negatif 5 ya. Negatif 5 di paling kiri, selanjutnya negatif 2, selanjutnya plus 5. Kita pakai tanda seperti ini. Seperti itu untuk yang soal nomor 3. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya kita punya soal nomor 4. Berturut-turut tentukan nilai mutlak dari negatif 7 dan plus 5,2. Oke, sekarang kita telaah dulu gitu ya. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu adalah banyak jarak antara bilangan itu dengan 0. Oke, di garis bilangan. Oke, untuk definisi ini, karena definisinya sudah seperti ini gitu ya, jadi untuk menyelesaikannya kita menggunakan garis bilangan. Kita bikin dulu garis bilangan yang memuat negatif 7 dan plus 5,2. Tentu saja ada 0 di tengahnya, ada panah ke kanan dan ke kiri.
Kita buat dulu. Setelah sudah kelihatan gitu ya, sekarang kita tandai dulu. Oh, negatif 7 itu ada di sini. Maaf, tandanya kebesaran. Negatif 7 ada di sini ya. Dan plus 5,2 itu sekitar ada di sini. Oke. Dan di daerah itu gitu ya. Bu Fitri akan tandai mungkin pakai titik aja ya. Pakai titik yang warna pink ini. Oke. Yang kita hitung itu adalah jaraknya antara 0 ke bilangan itu. Oke. Kita lihat, kalau ke negatif 7, ternyata itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata nilai mutlak negatif 7 adalah 7. Artinya jarak yang harus ditempuh antara 0 ke negatif 7 itu adalah 7 satuan. Dengan cara yang sama, maka nilai mutlak positif 5,2 adalah 5,2. Mudahnya nilai mutlak itu adalah tandanya dipositifkan semua. Seperti itu, supaya lebih mudah ke depannya gitu ya. Untuk bilangan jawabannya seperti itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5, tentukanlah bilangan-bilangan yang nilai mutlaknya 10 dan 2/3. Oke, kalau kita berkaca di tadi ya, untuk nilai mutlak, itu tentunya kita bisa menggunakan garis bilangan. Tapi sebenarnya kalau kita berkaca di soal sebelumnya gitu ya, nilai mutlak itu kan segala sesuatu yang nilainya negatif itu juga dipositifkan gitu ya. Jadi tentu saja bilangan yang nilai mutlaknya 10 adalah 10 dan negatif 10. Udah, nggak ada lagi. Ya. Selanjutnya, dengan alasan yang sama, bilangan yang nilai mutlaknya 2/3 adalah 2/3 dan ya tentu saja negatif 2/3. Sudah, nggak ada lagi. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ketika kita membandingkan nilai-nilai mutlak dari dua bilangan negatif, apa yang dapat kita katakan mengenai nilai-nilai mereka? Jelaskan dengan menggunakan gambar. Oke, karena di sini kita diminta untuk menjelaskan menggunakan gambar gitu ya. Jadi ya udah kita gambar aja garis bilangan, kita jelaskan menggunakan garis bilangan gitu ya. Dan di sini yang diminta itu sebenarnya dua bilangan negatif gitu. Kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya bebas aja anak-anak mau menggunakan bilangan berapa. Di sini Bu Fitri pilihannya ada sampai negatif 9. Bu Fitri akan memilih misalnya negatif 2 dan negatif 5 gitu ya. Kalau kita bandingkan nilai mutlaknya negatif 2, oke, sekalian Bu Fitri kasih tahu simbolnya nilai mutlak ya. Nilai mutlaknya negatif 2 itu adalah 2 gitu ya. Nilai mutlaknya negatif 5 itu adalah 5. Pertama yang bisa kita katakan, kan di sini yang ditanyakan apa yang dapat kita katakan mengenai nilai-nilai mereka. Yang pertama, fakta yang pertama, saat kita membandingkan negatif 2 dengan negatif 5, siapakah yang lebih besar? Ternyata yang lebih besar itu adalah negatif 2. Tapi beda saat kita bandingkan nilai mutlak antara negatif 2 dan nilai mutlak negatif 5. Karena hasilnya adalah 2 dan 5, yang lebih besar malah yang 5. Itu yang bisa kita katakan pertama. Artinya yang bisa kita katakan adalah nilai mutlak dua bilangan negatif itu status atau tanda pertidaksamaannya itu berkebalikan dengan nilai asalnya gitu ya. Tandanya itu bisa berkebalikan dari awalnya. Oke, sudah Bu Fitri tuliskan dalam kata-kata ya. Silakan kalau mau ditulis di buku kerjanya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar dan kita akan sampai di kesimpulan sub bab 1 bagian 2. Kesimpulannya ini penting dan ada di buku ya. Untuk membandingkan dua bilangan ada 3 poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bilangan-bilangan positif adalah lebih besar dari 0 tentu saja ya, karena dia ada di sebelah kanannya 0. Bilangan-bilangan negatif lebih kecil dari 0 karena dia ada di sebelah kirinya 0. Maka kalau ada bilangan positif lebih besar daripada bilangan-bilangan negatif itu pasti. Artinya kalau misalnya kalian diminta membandingkan dua bilangan,
yang satunya positif, yang satunya negatif, nggak usah melihat nominalnya. Yang positif itu pasti lebih besar daripada bilangan-bilangan yang negatif. Itu poin yang pertama. Yang kedua, jika ada dua bilangan positif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih besar. Artinya nominalnya yang dari tadi Bu Fitri sebut nominal, itu kalau misalnya dia lebih besar, ya lebih besar berarti dia. Terus selanjutnya, jika ada dua bilangan negatif, bilangan yang nilai mutlaknya lebih besar adalah bilangan yang lebih kecil. Contohnya kayak barusan negatif 5 sama negatif 2. Negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 2 karena dia ada di sebelah kirinya negatif 2. Padahal kalau nilai mutlak negatif 5 itu lebih besar daripada negatif 2. Intinya kayak gitu ya. Jadi nggak usah selalu dipikir berat-berat, yang penting kalian punya pemahaman sendiri dan terkait membandingkan dua bilangan ini, dan kalian cari aja cara tergampang atau teori tergampang yang bisa membuat kalian paham. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa kita diskusikan di video kali ini. Seperti biasa, kalau kalian mau donasi atau tanya soal, kalian bisa scan barcode ini atau ketik ya, atau copy paste link ini, akan Bu Fitri cantumkan juga di bawah di description box. Nanti di situ kalian ada tombol untuk setor soal. Nah, di situ kalian klik aja, kalian akan dihadapkan ke Google Form. Dan di situ kalian setor aja soal yang mau kalian tanyakan. Nanti akan Bu Fitri buatkan video pembahasan lengkapnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.